Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumil qiyamati amma ba'd fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini dari beberapa media kita, Hijrah TV, demikian MKH TV, kemudian juga AR Bunda Prabu Mulih Mengaji Sumatera Selatan, Rifkan TV Banjarmasin, demikian juga Goraba Musqat, demikian juga Rinjani TV, Satu Radio dan yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan taufik oleh Allah untuk belajar dan mudah-mudahan kita terus-menerus bisa menuntut ilmu agama sehingga benar-benar kita bisa beribadah kepada Allah ala basirah berdasarkan ilmu. Sebab Islam dibangun dengan dasar ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian tidaklah orang-orang Nasrani tersesat melainkan gara-gara mereka rajin beribadah tanpa apa? Tanpa ilmu. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebelum kita lanjutkan kita ambil faedah tadi malam. Apa faedah tadi malam? Mami Ajo. Pacuan nami. Barakallahu fikum. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungi diri kalian dari api neraka meskipun mohon kedik. Ya. Lindungi diri kalian meskipun hanya dari api neraka, atau lindungi diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Baik, pada kesempatan malam ini akan kita ambil faedah dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu fadli sadaqatis syahihis sahih. Bab keutamaan bersedekah di waktu sehat dan di kala sedang rakus. Keutamaan sedekah waktu sehat dan di saat kita rakus mencari harta. Waktu ente kenyakan tedeman meta kepeng.
kenyakan tedeman ngumpulang kepeng, sehat rakus. Di sini bagaimana keutamaannya bersedekah, kumbe kebalik pahalana bersedekah. Baik, Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu hadis, qala haddatsana Musa ibn Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Qala haddatsana Umarah ibn Al-Qa'qa', telah menceritakan kepada kami Umarah ibn Al-Qa'qa'. Qala haddatsana Abu Zur'ah, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah. Qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an, telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang ini bertanya, ya berkatuan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, sedekah manakah yang paling besar pahalanya? Mbeya sedekah paling beli pahalana gati ya Rasulullah. Ini yang ditanya oleh siapa? Sahabat ini. Jelas Abu Sayyaf? Apa sih jelas? Ulangin. No, dengan berilmu bersedekah tentu kegeting kata. Ma, tapi padam bae ini. Kejap dah. Mana sedekah yang paling besar pahalanya? Imbe ke sedekah paling beli pahalana. Gak apa Malik? No. Lain pertanyaan lain jawaban ini aja. Oh Abu Sayyaf, iya rana jaka sembung Abu Sayyaf. Tuang pe, iya ane nyambung. Mana sedekah yang paling besar pahalanya? Ini dia pertanyaan sahabat ini. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Mana Haji Abdul Aziz? Mbe Haji Abdul Aziz sampengan ino. Beda. Oh sangke. Qala anta saddaqa wa anta sahih. Sedekah yang paling besar pahalanya dikala engkau sedang sehat. No. Ka, sehat pada pada bersedekah benengka. Ini pahala yang paling besar ini para jamaah. Waktu kita sedang sehat. Bayana bau kita sakit tuh, begini ya, oke. Justru kalau sakit mangan parut. Ka, bau wasak, bau batik. Kumbi amputang gitu. Kenapa waktu sakit lebih besar lagi? Ya, karena kalau dia sakit, dia sedekah dapat pahala. Dia sedekah mengobati penyakitnya. Karena Nabi bersabda, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Obatilah sakit kalian atau orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi bersedekah itu mengobati penyakit. Jadi sedekah paling besar pahalanya ketika apa? Ketika kita sedang sehat. Dua, syahih, ketika kita sedang rakus mencari harta. Kenyakan tedemen mita harta ini. Ya, tidak kenal siang, tidak kenal malam.
tidak kenal hujan, tidak kenal panas. Cari terus, peta terus, mbek kolana peta ya. Lagu papa ngaji je rapat ya. Kumbe bang. Ya wah. Ya. Minta pahala rapat-rapat di tengone pilendang nangka 2 gunung. Ah keding hadir. Sedekah yang paling afdal ketika sedang satu. Kedua, ketika sedang rakus mencari harta. Takhshal faqr wa ta'malul ghina. Ketika takut miskin berharap kaya. Ketika apa? Takut miskin harap kaya. Wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan diperlambat sedekah itu sampai nyawa di tenggorokan, jangan. Kalau sudah turun nafas, bebeng Abu Sayyaf 5 juta, nembeng mamikas ini 1 juta, mamikas orang sehat pada jemaah doa yang ya. Tengone nenjango sakit idah. Ya, tahurun insyaallah. Demikian juga jamaah-jamaah kita yang lain yang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan tunggu nyawa sampai di tenggorokan. Waktu sedang sehat keluarin, waktu sedang rakus mencari harta keluarkan. Jangan sampai waktu nyawa di tenggorokan mengatakan li fulan kadza wa li fulan kadza wa qad kana li fulan, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal dulu sebenarnya lebih baik. Ini sedekah yang paling besar apa? Pahalanya. Jelas miwar? Alhamdulillah. Jelas Abu Sayyaf? Kanang kepengoluang gitu jelasnya. Apa sih jelas coba? Jelas pahala paling besar. Apa yang paling besar pahalanya? Kapan? Mama. Sedekah kapan? Kapan? Wah nuka. Aduh saya pe. Sedekah waktu sehat, waktu sedang rakus mengumpulkan Ingat ini para jamaah, ingat jangan sampai sedekah kalau sudah sakit-sakitan. Artinya di sana baru, sebelumnya pelit. Jangan. Nengka mumpung sehat. Sekarang waktu sehat, banyak-banyak sedekah. Baik. Jelas sama Adi? Mana ri? Ada ri apa tidak? Ri? Ada ri? Baik. Faedah kedua, Asraruddin Batu Bele Pungkang, apa faedah tadi malam? Kita ngaji malam. Baik. Bapak Jasbullah surat apa? Muaz, mana Muaz? Surah Laga. Ada dia? Surat apa? Surat Al-Muddathir. Kenapa dinamakan surat Al-Muddathir? Ahsanta, karena Allah Azza wa Jalla membukanya ya dengan menyebut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut. Baik, sekarang akan kita ambil suratul Qiyamah. Surat apa? Al-Qiyamah. Suratul Qiyamah suratun Makkiyah, surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah, Piromi? Piandi,
Apa? Surat-surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Baik. Wa adadu ayatiha arba'una ayah. Jumlah ayat surat Al-Qiyamah 40 ayat. Kenapa dinamakan suratul Qiyamah? Dinamakan suratul Qiyamah karena Allah bersumpah dengan la uqsimu biyaumil qiyamah. Karena Allah bersumpah dengan hari kiamat untuk mengagungkannya dan menetapkan kejadiannya serta membantah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, ini sebabnya dinamakan surat apa? Al-Qiyamah. Jadi Allah membukanya dengan bersumpah dengan hari kiamat untuk mengagungkannya, menetapkan peristiwa dan kejadiannya, dan membantah orang-orang yang menolak atau mengingkari terjadinya peristiwa hari kiamat. Baik, pada malam ini para hadirin akan kita ambil yaitu min adabis siyam, di antara adab-adab berpuasa. Apa di antara adab berpuasa yang sangat penting yang tertera di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ijtinab kulli ma la yuhaqqiqul ghayah minas siyam. Jauhi segala sesuatu yang tidak mewujudkan tujuan puasa. Karena ingat, dalam puasa itu ada 3 yang wajib puasa. 1 lisan, 2 perut, 3 adalah kemaluan. Maka jauhi perkara-perkara la yuhaqqiqul ghayah minas siyam, yang tidak mewujudkan tujuan puasa, yang tidak mendatangkan tujuan puasa. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun. Baik, disebutkan di sini, hadza wa qad ja'at fi hadhihi al-ma'ani nususun syar'iyyah. Dalam hal ini telah datang nas-nas agama, dalil-dalil agama, turahibus shaim min afatil lisan, yang menakut-nakuti orang berpuasa dari penyakit lidah. Afatul lisan, penyakit karena tadi kita sebutkan kita harus puasa dari 3 hal: lisan, perut, kemaluan. Sekarang lisan, wal jawarih, dan anggota badan yang lainnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur. Nah, ini para jamaah, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, bohong. Bukan berarti bohong itu boleh di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan bohong itu tidak boleh. Di dalam Ramadan lebih tidak. Kenapa? Karena kalau dalam Ramadan langsung mempengaruhi puasa. Langsung mempengaruhi apa? Puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, dan berbuat dusta, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak memerlukan dia tidak makan, Allah tidak memerlukan dia tidak minum. Ya narak kenampe ya pemangan, ya narak kenampe ya pengenam, lagu tetap pegirang lekak. Tidak ada gunanya, sia-sia.
tidak makan, tidak minum, sementara masih bohong, sia-sia. Baik. Kenapa? Walaisal maqsudu min syar'iyyatis shaum. Bukan maksud disyariatkan puasa itu nafsul ju' wal atash, lapar dan bukan. Ya nanono tujuan puasa no telapar temelet ngenem. Ya. Bukan itu tujuan puasa, lapar dan haus bukan. Bal ma yattabi'uhu min kasri syahawat. Tetapi tujuan puasa di samping tidak makan, di samping tidak minum, bagaimana menundukkan syahwat. Wa tatwi'in nafs, bagaimana menundukkan jiwa. Na patuh awak tan ini, na patuh angan tan ini, na nurut awak tan ini, na nurut angan ta. Ini maksud dari puasa. Tidak makan, tidak minum, kemudian melemahkan syahwat, menundukkan jiwa al-ammarah lin nafsil mutmainnah yang selalu mendorong kita berbuat dosa supaya jiwa ini tenang. Karena ingat, innan nafsa la ammaratum bisu. Jiwa kita ini akan selalu memerintahkan kita berbuat buruk. Maka andai kata Ramadan semua puasa dibelenggu oleh Allah selapun peleko, masih kita punya nafsu para jamaah, masih arak, masih ada nafsu kita. Nah maka puasa ini tujuannya bukan makan, bukan tidak makan, bukan tidak minum. Tidak itu saja. Jadi kita sebutkan ada 3 ini yang perlu ditundukkan para jamaah. Lisan kita perlu tunduk, perut kita perlu tunduk, kemaluan kita perlu tunduk. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang berpuasa hanya dapat lapar. No. Luwe ita puasa lagu si muanta lapar doang. Ya temuan pahala. Jadi yang didapat dari puasanya lapar saja, kalau pahala tidak ada. Kenapa para jamaah tadi lisan? Mungkin kalau perut aman, tidak makan tidak, tapi lisannya enggak puasa. Elak ini masih doang rukat, masih doang gibah, masih doang lekak, masih doang wadah batur. Ini lisan tidak mau diam, tidak mau diganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak mau diganti, tetapi apa yang diucapkan kebatilan, yang disampaikan kebohongan. Jadi orang yang berpuasa seperti ini yang didapatkan dari puasanya hanya lapar, karena lisannya tidak puasa. Kemudian wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Banyak orang yang sholat malam, yang didapatkan dari sholat malam itu hanya bergadang. Luwe dengan sholat kelem, sholat tahajud, lagu si muana sekedar tangi ngasa. Ya nemuan paha kumbena berari reba. Sholat tidak ada tumanina. Jadi banyak orang sholat malam yang didapatkan hanya berjaga saja, bergadang saja, tidak dapat pahala dari sholatnya. Satu, tidak ada dan ini kebanyakan. Alhamdulillah rabbil alamin dolin. Ya 23 rakaat hanya 8 menit.
Ya, begitu ditanya, loh kan Nabi SAW, oh bisa 8 menit kalau bisa katanya. Yang tahu caranya bisa 8 menit. La ilaha illallah. Lihat sahabat yang sampai 3 kali disuruh ngulang oleh Nabi, ulangi solatmu, tadi kamu tidak solat. Ternyata kuncinya tumakninah, tenang. Berdiri tenang, rukuknya tenang, i'tidalnya tenang, sujudnya tenang, duduk antara dua sujud tenang, sujud kedua tenang, semuanya dengan tumakninah. Nah ini hati-hati para jamaah. Luwek puasa lagu lapar doang muan. Luwek solat tahajud lagu apa? Tangi doang muan. Beda muan pepah. Ya. Salat malam tidak dapat pahala, sekedar bangun. Puasa tidak dapat pahala, sekedar apa? Tidak makan, tidak minum. Maka ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla amilatun nasibah. Beramal hanya mendapatkan lelah. Lelah doang muanna. Tasla naran hamiyah, kelak pada hari kiamat dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nasallallahu salamul afiyah. Maka dikatakan fas-shaim haqiqatun huwa man shama batnuhu anit ta'am. Nah, perhatikan para jamaah, mana hakikat puasa? Catat baik-baik ini Abu Sayyaf. Hakikat puasa, siapa yang perutnya puasa dari makanan dan minuman? 1. 2. Wa jawarihuhu anil atham. Hakikat puasa adalah orang yang anggota badannya puasa dari dosa. Puasa dari apa? Dosa. Walisanuhu. Hakikat orang yang puasa adalah orang yang puasa lisannya, lidahnya, minal fuhshi waradiil kalam, dari kata-kata kotor. Wasam'uhu anil hadzayan, yang puasa telinganya dari perkataan yang sia-sia, termasuk apa? Musik, termasuk apa? Lagu-lagu. Sang masyara girang bekecimol, sang masyara beciloka, sang masyara bedang dutan, sang masyara berok, jazz, apa kemalik? Bekasidah, berobana, wa farjuhu 'anil rafath. Hakikat orang yang puasa adalah puasa kemaluannya dari jima'. Wa basaruhu 'anin nadhar ilal haram. Hakikat orang yang puasa adalah puasa matanya dari memandang yang haram. Jadi serba puasa. Ya. Perut dari makanan dan anggota badan dari dosa. Lisan dari kata-kata kotor. Pendengaran dari ucapan kemaluan dari jima', mata melihat yang haram. Fa in takallama lam yantiq bima yajrahu saumahu. Orang yang berpuasa itu hakikatnya apa? Kalau berbicara, ucapannya tidak merusak puasanya. Raos ya, lagu yang sedang puasana isi raosna. Yang keluar apa? Ayo kita sholat, ayo kita nuntut ilmu. Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan bagus pelekak pe, mudah-mudahan pemuan hidayah. Ini kata-kata yang baik yang keluar. Jangan sampai dia berpuasa, ya, begitu dia marah, jera batur jadi manusia lekna. No simpatna ini no. Sampai jamak keja. Astagfirullah.
Jadi kalau berbicara ucapannya tidak merusak puasa, melukai puasanya, mencoreng puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu shaumahu. Kalau dia berbuat perbuatannya tidak merusak puasa. Fayukhriju kalamuhu aw fayakhruju kalamuhu nafi'an. Ucapannya bermanfaat, wa amaluhu salihan, amalannya amal saleh. Maka lihat para hadirin, semalam kita sebutkan dahulu para salaf, disebutkan oleh Abu Hurairah, mereka itu kalau mau menjaga puasanya mereka diam di dalam masjid. No, ini cara ulama salaf lain no. Lamun memilih jaga puasana ngolo pin masjid, wah kumbena sugul itu macam tegita, sugul macam tegawe. Dahulu seperti ini. Jadi kalau mereka ingin menjaga puasa mereka, mereka di mana diam? Dalam masjid. Sehingga di masjid kita berbicara perkataan yang baik. Hatta urusan jual beli pun stop di masjid. Baca Quran, zikir, tilawah, mempelajari ilmu, salat. Hanya ini bisa kita lakukan di masjid. Ya. Kemudian qala Allah azza wa jalla, qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu Allah lipat gandakan dari 10 sampai 7, sudah mentok. Iya wah paling luwek nono. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu milikku, aku yang membalasnya. Jadi kalau Allah yang membalas tanpa ada hitungan. Kalau sudah jelas ya, alif lam mim, alif 1 huruf menjadi 10, sudah. Salat berjamaah berapa? 27, sudah. Salat jenazah berapa gunung dan mengantarkan? Udah. Tapi kalau puasa bighairi hisab, tidak ada hitungannya saking banyaknya. Misalkan aku umbe batur ngaji, aduh maralui pejani aku bung ngitungnya wah. Apira batur ngaji enggak telu, berarti bawe pengitungna. Berapa jumlah yang ngaji? 5 orang, 10 orang bisa dihitung. Tapi berapa jam banyaknya? Banyak sekali, tidak bisa saya hitung. Berarti apa? Banyak. Sekarang ya amalan-amalan yang ada udah dikasih jatah oleh Allah 10 sampai 7. Kalau puasa nggak ada, saking banyaknya. Wasyamu junnah, puasa itu perisai ende. Di dunia menahan dari syahwat, di akhirat sebagai perisai penjaga dari api neraka. Fa in sabbahu ahadun, kalau ada yang mencela kita, ada mencaci maki kita, ada nyumpa ita, ada nguadan ita, au qatalahu, ada yang membunuh kita, ada yang mau memerangi kita, falyaqul inni mru'un shaimun, katakanlah aku ini sedang tangan enggak boleh main. Lisan enggak boleh berkata kotor-kotor. Cukup jawabannya apa? Saya sedang puasa, aku puasa nih. Karena kalau puasa nih, mulut nggak boleh ngomong yang tidak baik. Apalagi tangan. Tentu jaya ada rukat lagu numan nenda main nekanggu ke. Lebih tidak boleh. Ya, mulut diam, kaki tangan juga diam. Wa fi haditsin akhar, hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, hadis yang lain, la tusabba wa anta shaim, jangan engkau membalas celaan orang dikala engkau berpuasa. Fa in sabbaka ahadun faqul inni shaimun, kalau ada yang mencaci makimu cukup dijawab apa? Aku sedang puasa. Wa in kunta qa'iman, kalau engkau berdiri,
Waktu dicela, fajlis, duduk. Kenapa? Lamun barang-barang butang becata payu. Ya, kalau sama-sama berdiri cepat apa? Mulai saling pukul, saling tentang, saling tendang, bahkan mulut pun tidak akan selamat dari kata-kata kotor. Apalagi kalau sudah biasa kata-kata kotor, payunya apa? Longgar ya sugul. Jadi zikirnya bare. Karena itu dia para jamaah, lisan dibiasakan baik, keluarnya lisan dibiasakan buruk, maka keluarnya juga apa? Buruk. Hadza wa qad la yahsulu as-shaim ala thawabi shaumihi ma'a tahammuli ta'bil ju' wal 'atash. Dengan sebab itu para hadirin, terkadang orang berpuasa itu enggak dapat pahala, tidak dapat upah. Padahal sudah lelah menahan lapar, padahal sudah lelah menahan haus. Wah lelah melet ngenam entahan, wah lelah melet mangan tahan. Karena apa? Dia sedang berpuasa. Lagu todok nih ya narak rimna. Mulut tidak ada remnya. Gagal puasa. Hanya dapat lelah, hanya dapat haus, hanya dapat lapar. Ya. Wa idza lam yuaddi shaumuhu ala wajhil matlubi tarkil manhiyat. Apabila seseorang tidak melaksanakan puasanya sesuai dengan tuntutan agama, mana dia tuntutan agama? Tinggalkan larangan. Id thawabus shaum yanqusu bil ma'asi. Pahala puasa bisa berkurang gara-gara dosa. Wala yabtul illa bimufsidatihi. Iya, dia tidak batal kecuali yang merusak puasa. Puasa enggak batal kecuali kalau ada yang dilanggar perusak. Tapi kalau melakukan dosa yang kurang itu pahala. Bahkan ya sebagaimana kita sebutkan, puasanya sah tetapi tidak dapat upah. Apa muanta? Belelah, lapar, haus, kasar tianta. Hanya itu dapatnya. Ingat nih para jamaah, dosa bisa menghilangkan pahala. Kalau perusak puasa membatalkan puasa. Tidak melakukan pembatal tetapi melakukan dosa, apa dapatnya? Hanya dapat lelah tapi tidak dapat upah. Jelas samiajo? Jadi bedakan perusak dengan bedakan apa? Penghilang atau pengurang pahala. Wa fil ahaditsil mutaqaddimah targhibus shaim fil 'afwi an zallatil mukhti'in wal i'rad an isa'atil musii'in. Maka dalam hadis yang telah lalu, anjuran bagi orang yang berpuasa, maafkan orang-orang yang bersalah, berpalinglah dari orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Maafkan sudah dia. Ya, cukup jawab aku sedang berpuasa. Jangan sampai dia memancing kita. Panas-panasin kita. Hati-hati ini. Maka disinilah Nabi SAW mengingatkan, falyaqul inni mru'un shaimun. Jawablah aku sedang berpuasa. Kalau dia berdiri duduk. Kalau dia berjalan dia berhenti. Karena dengan sebab itu dia lebih jauh dari bisikan dan gangguan syaitan dan iblis. Asyahid para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini intinya adab kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu apa? Wujudkan hakikat puasa. Pertama, perut jaga dari apa? Makanan. Anggota badan jaga dari lidah jaga dari kata-kata kotor. Pendengaran jaga dari ucapan sia-sia. Kemaluan jaga dia dari jima. Mata jaga dia dari melihat yang haram.
barulah kita bisa mendapatkan puasa yang sempurna. Dan ingat, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, dosa bisa mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan meskipun puasanya apa? Sah. Kalau perusak, membatalkan puasa. Kalau batal puasanya, otomatis pahala nggak dapat, puasanya juga tidak sah. Kalau melakukan dosa, puasanya sah, tetapi pahala bisa berkurang, bahkan pahala apa? Nol. Yang didapatkan hanya capek, yang didapatkan hanya lelah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Saya kira demikian apa bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Kakak Pituan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Baik, silakan ada pertanyaan. Sayyidina Abu Sayyab. Kalau kita sehat, bersedekah nih lagu itu orang miskin nih juga. Nah, Kalau kita sehat bersedekah tetapi kita orang miskin, tapi orang kaya bersedekah, tapi duit kena kalau bersedekah juga. apa? Duit nak kalau bersedekah orang kaya. Tapi orang kaya bersedekah, luwe nak kadu bersedekah orang kaya. Nah, orang miskin ini waktu nasihat bersedekah lagu yang nara nih juga. Orang miskin waktu dia miskin dia sedekah, waktu sehat dia bersedekah, lagu yang nara. Ya doang kan pahala nih sesugi. Iya doang kemuan pala si sugin ini belamu. Bayi miskin dan bersedekah ya nara nak kadu benar tahu BKE. Jelas Abu? Lanjut. Lanjut. Nah, kita niki datang niki dengan tokol we niki wasat. Kita ngaji jamaah we. Nah, kita datang terus Talmudi ni tangan tabi. Nah, ni tangan tabi niki kita dengan jamaah we. Dan lari doang ni yang kahyan. Mana aku nepeng atau kah? Nah, tapi Mana aku nepeng? niki jelasna niki mohon. Biar nara adab dan ini.
Tapi doang ke menurut kata Rasulullah niki no kan. Ibu saya Jadi ingat Rasulullah SAW telah menyebutkan kita duduk di mana berakhirnya majelis. Maksudnya apa? Mana tempat yang kosong. Jangan kita telat, kita maju ke depan. Apa kata Nabi SAW kepada sahabat yang datang Jumatan sampai membongkar pundak-pundak orang? Ijlis faqad azaita wa anaita. Duduk, sudah telat nyakitin orang lagi. Jelas Abu Sayyaf? Awas nang kajaya. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut. Sebentar ada pertanyaan nih. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz kan kalau dalam puasa afdol mana setelah kita tidur bangun mau menyiapkan sahur itu kan kita sudah sholat tarawih. Iya. Terus kita baca Al-Quran atau kita sholat Ustaz afdolnya yang mana? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik. Ya, halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan pertanyaannya. Yang saya mau pertanyakan adalah mengenai masalah zikir pagi. Apakah bisa kita zikir pagi sesudah makan sahur untuk menunggu salat subuh? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, oke. Pertama, ada ibu bertanya tadi, mana afdal bangun makan sahur itu? Apakah kita sholatkah atau kita berzikirkah atau apa? Kalau waktu makan sahur ya afdal ya makan sahur. Nah, di saat itu kita banyak-banyak istighfar. Karena Allah Azza wa Jalla memuji wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang minta ampun di kala waktu sahar. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian tadi yang kedua berkaitan dengan makan sahur. Selesai makan sahur bisa enggak zikir pagi petang? Zikir pagi belum boleh, karena sahur itu waktu sahur bukan waktu pagi. Fajar shadiq baru masuk waktu pagi. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut. Surat Al-Baqarah itu Ayat 400. Oh, ayat 172. Sampai 400 ya, nah ayat 400 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seorang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Seorang beriman. Nah, yang syukurilah kenikmatanmu. Syukurilah kenikmatanmu. Syukurlah nikmat. Mohon penjelasan. No. Benar atau jelasan ini jawab lain ayat lain ketuhanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, syukuri nikmat. Betul tahu gen jawab ini jauh bawah jawab ya wah. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Apa namanya ini? Afdalnya perempuan itu sholat tarawih di rumah apa di masjid? Baik, ditunggu jawabannya. Wanita mana lebih afdal, tarawih di rumah atau di masjid? Di masjid. Khusus untuk apa? Termasuk sholat Idul Fitri, termasuk Idul Adha. Wallahu taala ala wa alam. Ngomong aku na. Misal Rabu puasa.
Terus mainang dia. Baik. Baik. Dengar, Ri. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, hamba Allah di Bengkulu Ustaz. Silakan. Saya ingin tahu Ustaz, siapa saja sih Ustaz orang yang mendapatkan gelar radhiyallahu an? Sedangkan yang kita dengar di sini kok Syekh Abdul Qadir Jailani itu kok mendapatkan gelar seperti itu? Apakah itu tepat Ustaz menurut syariat? Baik. Jawabannya jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertama, radhiyallahu anhu itu khusus untuk meskipun ia sebagian ulama dikatakan radhiyallahu anhu min babid doa sebagai bentuk doa, tapi taradhi itu khusus untuk sahabat. Allah taala ala wa alam. Kedua, Ri tadi bertanya, ya, bagaimana ya bulan puasa ini ada copet hari Rabu, dikejar oleh grup-grup nyari preman apa sebenarnya katanya. Sembunyilah copet ini ke rumahnya, lalu ditanya ada orang sini masuk? Nggak ada. Bohong dia, Ri. Boleh apa tidak? Nggak boleh bohong. Yang benar itu caranya apa? Ada di sini, jangan hukumi orang, biar serah ke polisi. Itu caranya. Ini mau menyelamatkan orang lain tapi puasanya yang rusak. Jelas, Ri? Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan pertanyaannya. Bagaimana sholat tarawih kita Ustaz? Di sini tempat kami sholat 2 rakaat selawat. Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana tarawih kami? Katanya sholat 2 rakaat sholawat katanya. Tarawihnya tarawih bid'ah. Enggak ada 2 rakaat salat apa mami? Kumbi mami. Ilahi, oke? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Nah, ini sih hebat lagu ini. Lidaya. Mana? Lain ini pancor ini jana. Ya, daerah Salawang apa Selapun ini no. Ini arah jalan Rasulullah. Jeri teat itu leh, dia kata jeri imam. Papa, ya Rasulullah. Lamun bawa je lain. As-salatu sunnatat tarawih rakaatain rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah wa la syarika lahu qadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ari-ari EP sampai pegawaian ini lagi. Pada mami ndak? Oh, sama katanya mami. Senjataan terdoang ini lagi ini. Jadi tidak ada 2 rakaat Allahumma shalli ala Muhammad, 2 rakaat Allahumma shalli. Tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ini para jamaah? Ya, tidak ada dalam Islam seperti ini. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut, Ri. Le cepak ini. Oh, cepak mah. Ndak ada apa-apa le rau. Sepi. Karambon benenara. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya, halo.
Ya, halo. 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 Baik. Kita ambil pertanyaan di sini. Mohon maaf para pemirsa, ya begitu kami angkat langsung diangkat teleponnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdosakah kita jika tidak bertegur sapa sama saudara beda bapak di antara kita? Tidak punya masalah, cuma menghindari cekcok saja. Ya jelas dosa. Ya. Karena apa? Nabi menyebutkan di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, idza laqiyahu fasallim alaihi, apabila bertemu ucapkan salam. Adapun tidak bertegur sapa ini tidak boleh. Wallahu taala ala wa alam. Di saat jam 5 selera kita nyari-nyari untuk berbuka puasa sehingga ke pasar. Ya, ke pasar beduk untuk nyari makanan. 2-3 macam. Apakah boleh atau termasuk tidak bisa menahan hawa nafsu? Kita katakan cari makanan 2-3 jenis tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah masih dikena pertanyaan saya di akhirat, istri saya cuma didengar nasihat saya? Kita katakan kalau suami didengar oleh istri bagus. Yang susah itu kalau istri tidak mendengar nasihat suami. Wallahu taala ala wa alam. Apakah kita boleh mengganti puasa dengan fidyah saat nifas? Tidak boleh. Nifas itu harus qadha. Wallahu taala ala wa alam. Kalau bulan puasa ngajar ngaji anak-anak boleh apa tidak? Sangat boleh. Wallahu taala ala wa alam. Mau tanya, makan babi haram, air liur juga, Al-An'am. Adakah Quran hadis bekas basah badan atau pakaian kena dagingnya mengharamkan atau najis? Kalau menyentuh dagingnya jelas haram. Adapun luarnya ini tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai. Keledai najis apa tidak? Najis. Haram apa tidak? Haram. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai apa? Keledai. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut. Masalah tarawih. Bala mau salat tarawih wah. Nah, ada 11 rakaat. Ada 23. Ada 15 rakaat. Kah pendengar nenek ya. Masalah tarawih ada 11 rakaat, ada 15 rakaat. Tentu apa ya? Nah, dengan awam niki. Oh, dengan awam niki. Kalau dia tandingannya 11 rakaat, 15 rakaat. Itu 15 rakaat Nabi Rasulullah. Nabi Rasul. Pertandingan 11 dengan 15 katanya. 15 mengatakan Nabi Rasul. Nabi Ratu. Terus Pertanyaannya niki bikin salah atau kena? Nah, 11 rakaatnya kan kita sebagai sunnah. terus 15-nya sebagai yang akidah yang lain. Bagaimana hukumnya? la ilaha illallah. Kalau yang 11 kita yang sunnah nih, yang 15 yang lain akidahnya. Mohon penjelasan. Pertama Abu Sayyab, yang afdal jelas rakaat tarawih itu adalah 11 atau 3. Tapi lebih dari itu tidak ada masalah asal dia tumakninah dan bacaannya bagus. Jelas Abu Sayyab? Wallahu taala ala wa alam. Hukum salat di masjid yang di samping pengimanan terdapat kuburan. Kalau masih di dalam lingkungan masjid dan tidak di tembok khusus kuburan itu sehingga mengeluarkan dia dari lingkungan masjid, maka tetap berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam." Bumi ini semuanya tempat sujud kecuali pekuburan dan tempat mandi. Wallahu taala ala wa alam. Salat tasbih bacaannya apa? Afdalnya berapa rakaat? Salat tasbih itu 4 rakaat. Bacaannya sama seperti salat biasa, hanya saja sebelum ruku subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 15 kali.
Kemudian waktu ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, kemudian sujud 10 kali, duduk antara sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, kemudian sebelum naik 10 kali. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada warna sunnah? Enggak ada warna sunnah. Ya, tapi kalau ditanya adakah warna yang dicintai oleh Nabi? Ada. Yaitu apa? Warna putih. Wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Senul. La ilaha illallah. Ada yang puasa perutnya tapi lisannya enggak puasa katanya. Begitu dinasehati apa katanya? Pahala puasa lain, pahala gibah, dosa gibah lain. Antara api dengan air tidak bersatu. Dari mana itu? Nabi tadi mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa yang didapatkan hanya lapar dan haus. Kemudian man lam yada' qala zur, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, berbuat dusta, Allah tidak perlu dia tidak makan, Allah tidak perlu dia tidak minum. Jelas Senul? Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Apa? Membuat orang tertawa kalau lucu, benar, bukan bohong, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tetapi banyak tertawa mematikan hati. Wallahu taala ala wa alam. Bang Ri Telu. Amin. Mudah-mudahan Ri mau umrah dan seluruh kaum muslimin. Tidak ada masalah karena Ri adalah orang musafir. Tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ya, halo. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Saya halo. 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 Silakan Bapak, jangan halo-halo bando. Saya tinggal di sebelah masjid ini, Pak. Nah, jadi sholat tarawih di sebelah masjid saya ini di antara dua rakaat itu selalu ada selawat-selawatan. Jadi perasaan saya tidak yakin kalau sholat tarawih itu seperti itu mengikuti sunnah, karena pertama cepat, 23 rakaat kurang dari 1 jam selesai. Kemudian setiap antara dua rakaat. Baik, apa pertanyaannya Bapak? Saya sekarang boleh nggak saya sholat di rumah? Baik. Daripada sholat di masjid, karena rumah saya di sebelah masjid, Pak Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Baik. Bagaimana, bolehkah saya tarawih di rumah? Rumah saya di samping masjid, cuma di masjid lari. Kemudian setiap selesai rakaat ada salawat-salawatannya. Cari masjid yang sunnah. Kalau tidak ada masjid yang sunnah, maka tidak mengapa salat tarawih di rumah. Wallahu taala ala wa alam. Kumpul sama istri waktu malam boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan gauli mereka, selesai itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian tiap malam 15 Sya'ban ba'da maghrib salat sunat nisfu Sya'ban, baca Yasin 3 kali. Ya, jam 12 salat tasbih. Apakah sesuai sunnah? Ini sesuai dengan bid'ah. Tidak ada yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu.
Hadis surat. Wa ma khalaqtu jinni wal insa Nah, illa liya'budun. periri perkatanan ini. Wa ma khalaqtu jinni wal insa illa Salah ini yang saya dapat Quran no. Silakan, ada lagi yang lain bertanya. Ada lagi yang lain. Peromi. Kumbe kia. Apa? Kumbe ampun disebut kubur nono. Dunia akhirat. Apa? Kumbena dunia juga pu akhirat. Wah, rere ada bang nih. Ulangin bang. La ilaha illallah. Nih dengar nih batur dah selendang. Kumbena ke dunia dulu sebutnya si Allah Ta'ala ampu akhirat kan. Bahkan je dunia juga ampu akhirat tepe. Begin akhirat kan disebut Allah Ta'ala ampu dunia tepe. Sebab nuka kan dunia ini ditinggalkan nuka, akhirat itu kan akan kekal. Nah, baju seru no kan sebutang apa dunia juga lampu akhirat. Karena dunia ini tidak abadi, akhirat itu yang akan abadi. Sementara bang, ya Allah Ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan para jamaah? Ada lagi? Ya. Ya, halo. Halo. Baik, saya kira demikian pengajian kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan di takhassus insyaallah. Kemudian tabligh akbar setelah asar di Masjid Timba Bau. InsyaAllah setelah asar di Masjid As-Sunnah Timba Bau insyaallah. Adapun malamnya badal maghrib di Masjid As-Sunnah Kuang Gorong Desa Toya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.